Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ulun izin karena ada tugas diseminasi budaya positif terhadap sekolah. Dalam modul 1.4 ini saya ditugaskan untuk berdiskusi bersama rekan-rekan sejawat tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Oke. Terlebih dahulu, ulun banyak-banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu di sini. Dalam penyampaian ini, saya akan mencoba bukan untuk menggurui, tetapi ulun ada pelajaran atau pendidikan di guru penggerak itu adalah diseminasi budaya positif. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju, ada yang tidak setuju. Hukuman, misalnya anak itu tidak memakai sepatu atau terlambat kedatang ke sekolah, kita beri hukuman misalnya mencuci piring. Apakah itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju, ya. Saya juga sepakat kalau yang nomor 2 ini adalah setuju. Karena pembiasaan dirinya atau anak murid itu hari ke hari dalam pembiasaan seperti membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Yang kedua, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju, ya, setuju. Penghargaan itu bisa tidak dengan barang, bisa juga penghargaan itu dengan kata-kata motivasi. Jadi anak itu semangat dalam belajarnya. Biasanya kan kita kalau mendengar penghargaan itu dengan snack atau coklat macam-macam. Nah, penghargaan itu juga bisa dengan kata-kata motivasi. Kembali ke nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju tadi? Setuju. Setuju. Tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya tidak setuju. Karena hukuman ini jangka waktunya pendek. Mungkin besoknya dia akan mengulanginya kembali. Nah, jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak ini tidak setuju. Nah, perubahan paradigma, teori kontrol dan teori pilihan. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi juga orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Ada tabel 2 kolom. Ada teori kontrol pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu responnya. Nyatanya di teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa mengatur orang lain, tetapi kita bisa mempengaruhi orang lain untuk berpikiran sama dengan kita. Nah, itu adalah teori kontrol. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrolnya adalah
semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, ini dalam respon. Dan ternyata di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terusnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah pada teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Nah, di sini apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, di dalam kebudayaan kita, disiplin ini pasti ada ketidaknyamanan. Misalnya kita dulu waktu SMA atau SD, SMP merasa guru ini harus jam 7 sudah di sekolahan, pasti sudah ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikannya ini ada dicapai oleh setiap anak, yaitu dalam profil pelajar Pancasila atau P3, dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar. Misalnya ada peraturan atau keyakinan kelas kita tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas. Nah, motivasi eksternnya itu mungkin ada hukuman. Misalnya kita terlambat, itu ada hukumannya, mencatat saya tidak akan terlambat di buku 100 kali. Nah, itu ada motivasi eksternalnya, merasa tidak nyaman. Oh, saya bila terlambat saya mendapatkan hukuman. Nah, yang kita butuhkan adalah motivasi internal. Internal ini dari dirinya sendiri, suatu kebutuhan yang harus dia dapatkan. Oh, saya harus pagi-pagi datang ke sekolah agar tidak mendapatkan hukuman. Dia mendapatkan kepuasan. Jadi itu adalah motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oke, boleh sambil minum-minum santai juga. Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan di dalam kelas, misalnya ini adalah dampaknya: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan.
penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Lalu saya tambahi, lupa ulun kasih di situ adalah penghargaan itu mengurangi kreativitas. Jadi penghargaan di dalam kelas itu bisa membuat mereka hanya berlomba, tidak mengetahui proses bagaimana mereka dalam belajar mengajarnya. Misalnya ada sifat sombong setelah mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam beberapa apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi kepada semua murid atau bergantian secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini adalah contoh apresiasi kebajikan. Situasinya pada saat anak atau murid menolong murid baru di kelas kita. Pembukanya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Dan jadi kata-katanya itu adalah ada pembuka dan nilai kebajikan. Situasi kedua saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembukanya adalah saya menghargai kepedulianmu. Yang ketiga, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Ini adalah contoh pengakuan apresiasi kebajikan yang perlu kita timbulkan di dalam kelas. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ulun ingin bertanya, yang pertama, hukumankah atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukumankah konsekuensi, Bu? Hukuman. Hukuman? Ya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ibu Pijah, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau Ibu Nita, murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Ibu Nur, murid diminta untuk push up 12 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Ibu Ima, hukuman. Ibu Mia, Ibu Sri, hukuman. Oke, Toti. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita balik yang ke nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit
untuk pelajaran PJOK. Ya, hukuman. Bisa juga dia mengarahnya ke konsekuensi, karena ada tambahannya di belakang, itu adalah pelajaran PJOK. Berdasarkan PJOK itu adalah pelajaran fisik. Ya. Nah, jadi perbedaan hukuman itu spontan, Bu. Kita tahu apa yang harus murid lakukan, murid yang kada tahu terkejut. Nah, nih kada pakai sepatu, tuh membersihkan rumput. Dia tidak tahu hukuman apa yang akan dia terima. Nah, itu hukuman spontan. Apa yang ada dalam pikiran kita langsung kita tunjukkan kepada murid. Nah, keluar bajunya, bersihkan WC. Nah, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi itu antara kedua belah pihak tahu. Itulah yang menjadi nanti kesepakatan kelas. Sepakat, si murid tahu, kita guru juga tahu. Sudah ditulis di kesepakatan kelas di sekolah, apa peraturannya sudah disepakati antara kita dan murid. Nah, itu adalah konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi hukuman itu biasanya dalam budaya kita itu pasti fisik. Pasti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Bisa juga mengambil hati. Aku disuruh guru tadi membersihkan rumput, padahal hanya sepele yang dia lakukan. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, itu adalah hukuman. Yang konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk itu adalah hukuman. Konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu adalah hukuman. Konsekuensi itulah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, yaitu tujuan mulia. Ini pernyataan dari dosen tahun 2004. Nah, ini adalah identitas gagal atau hukuman. Yang sukses hanya konsekuensi dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Jadi yang warna abu-abu tabelnya ini adalah negatif. Kalau konsekuensi itu netral. Restitusi ini yang harus kita gali di dalam kelas, yaitu positif, hal-hal positif. Seperti murid anak mendapatkan penguatan, masalah mereka itu terpecahkan, dan sampai mereka bertanggung jawab atas perilaku yang diperbuatnya. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi
menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Nah, jadi kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, kita akan membahas satu-satu dengan kebutuhan yang ada di kelas kita masing-masing. Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contohnya dalam terjadi di sekolah, pasti kita pernah menemui ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya, diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal atau makanan untuknya. Dengan demikian kebutuhan dasarnya yaitu untuk bertahan hidup yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut. Nah, ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang ini adalah kebutuhan love and belong. Kayak apa bahasa Inggrisnya ini? Termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ini disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Contoh kasusnya yang terjadi di sekolah dasar, misalnya ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang tuanya. Nah, itu kebutuhannya kasih sayang yang harus dipenuhi. Kebebasan, anak-anak dengan kebutuhan freedom, kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Contoh kasus di sekolah dasar yaitu anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa milik teman-temannya. Jadi dia menginginkan kebebasan. Jangan itu aja menu bekalnya. Jadi dia merampas paksa bekal milik teman-temannya. Nah, kesenangan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian harus terus berkembang hingga dewasa. Biasanya anak-anak suka bermain. Saat mereka bermain, mereka secara tidak langsung mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Contohnya ketika ada anak yang senang mengganggu temannya sampai nangis, jadi anak tersebut hanya tertawa dan menyukai hal itu, terlihat lucu. Nah, itu adalah kesenangan. Penguasaan. Di penguasaan ini ingin menjadi pemimpin, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian, dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Contohnya adalah ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Maka anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu adalah
kekuasaan, power. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada pertanyaan pemantik, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang pertama dari eksternalnya atau dari luarnya pasti kita takut akan ditilang oleh polisi. Kalau internalnya sudah pasti untuk keselamatan ke kepala. Nah, sama juga dengan yang nomor 2 dan 3, ada motivasi eksternalnya dan internalnya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik atau yang dari dalam, kembali ke nilai-nilai lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ibu-ibu, ada 2 gambar. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang merupakan keyakinan kelas. Kanan. Kanan apa kiri? Kanan. Oke. Kenapa jadi kanan? Karena kedua belah pihak itu menyepakati kesepakatan kelasnya. Kalau yang sebelah kiri itu hanya peraturan menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kalau yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi kesepakatan kelas itu sebelah kanan. Nah, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, antri, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. 4, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Mungkin kita akan simak video 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab tuh nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan?
Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dan konsekuensi wajib. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Terima kasih sudah melihat dari video 5 posisi kontrol guru, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Nah, 5 posisi kontrol ini ada identitas yang gagal, yaitu adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi penghukum ini sangat tidak dianjurkan untuk kita sebagai guru, itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, membuat rasa bersalah. Juga seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa, kamu jadi seperti ini, kamu tidak memikirkan perasaan bapak. Itu adalah pembuat rasa bersalah, akan menciptakan identitas yang gagal. Nah, identitas berhasil yang sukses itu ada mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang kedua, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Nah, ini adalah posisi kontrol dari teman. Teman ini bisa berhasil, tetapi kalau dilakukan setiap saat, mereka akan semaunya. Mereka akan sekehendak, bahasa kita, seperti teman. Yang keempat, pemantau, menghitung dan mengukur. Oh, ini si A sudah berapa kali terlambat, si B sudah berapa kali terlambat. Peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, manajer ini paling disarankan untuk kita para guru, yaitu posisi kontrolnya adalah manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa saja yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, dan dampaknya pada murid itu adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Validasi kebutuhannya, kamu tentu punya banyak alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke, dicoba videonya lawan Yasmin. Ada suara. Kamu kemarin masuk kan? Ya, Pak. Kamu di sini. Selamat pagi Yasmin, silakan duduk. Kamu tahu mengapa kamu dipanggil di sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Ya, Pak, masuk. Tapi saya tidak mau membuat tugas. Yasmin, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak. Namun setiap tindakan pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak melakukan tugas? Saya capek dan mengantuk, Pak. Soalnya malamnya waktu itu sampai jam 12 malam. Soalnya saat pelajaran jadi masuk. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Mungkin, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum, Pak. Keyakinan kelas yang mana? Lalu berkali kedua, Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak melakukan tugas. Kedua, saya tidak dapat tidur selalu malam hari. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak. Dan saya berdoa besok. Baik, Bapak apresiasi tanggung
jawabmu dan kamu boleh kembali silakan. Menurut saya, pelaksanaan segitiga restitusi di sekolah harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru karena kita sebagai murid juga butuh untuk mengerti, didengarkan, dihargai ketika kita melakukan kesalahan. Pasti ada alasannya, bukan langsung dihakimi dan dimarahi tanpa mendengarkan alasan kita melakukan hal tersebut. Ketika kita dipercaya dan diarahkan untuk berdiskusi, mencari solusi, dan memperbaiki kesalahan kita, saya yakin pasti bisa memperbaiki. Jadi saya harap Bapak atau Ibu guru dapat membimbing kita dalam menemukan solusi ketika kita melakukan kesalahan. Nah, tadi ada video contoh tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini hanya dilakukan itu 4 mata atau berdua, tidak boleh di luar atau di lapangan, bisa di tempat yang tertutup agar mereka memposisikan diri dengan nyaman untuk bercerita. Jadi menstabilkan identitas tadi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak pernah juga melakukannya waktu dulu. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas pada saat kita melakukan segitiga restitusi. Nah, validasi kebutuhan, ini guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Nah, ini adalah validasi kebutuhan. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa terima, kesenangan, atau bertahan hidup. Menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati di kelas. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan. Ada 3 tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan mungkin itu adalah paparan saya tentang diseminasi budaya positif kali ini. Saya Fikri Wardana minta maaf apabila ada kata-kata yang salah atau menyinggung hati para ibu-ibu, buat ibu-ibu semuanya. Ulun minta maaf. Terima kasih atas kerjasamanya, dukungannya sampai saya berada di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.